Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Hud, surat yang ke-11. Kita akan memulai dari ayat 66. Pada ayat yang ke-65, kaumnya Nabi Saleh, mereka melakukan pengingkaran. Mereka menyembelih onta, di mana mereka menyadari betul ini onta sifat-sifatnya berbeda dari onta secara umum, karena ini onta menunjukkan bukti kebenaran beliau sebagai nabi, dan terikat perjanjian agar jangan mengganggu mengusik onta. Mereka memiliki hari yang mereka minum dari sebuah sumur, dan onta juga memiliki hari yang dia minum. Kalian gak usah repot-repot, tinggal penuhi janji itu saja, dan kalian bebas meminum susunya. Allah berfirman, Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ini onta memiliki hari untuk dia minum, dan kalian juga memiliki hari yang sudah ditentukan untuk kalian minum. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyembelihnya. Ketika mereka menyembelihnya, maka Nabi Saleh alaihissalatu wassalam mengatakan kepada mereka, kepada kaumnya, silakan kalian bersenang-senang. Silakan kalian bersenang-senang, tapi paling cuma 3 hari saja. Hari keempatnya kalian ditimpakan adab. Dan benarlah terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Disebutkan pada hari yang pertama wajah mereka sudah berubah. Kemudian pada hari yang kedua wajah mereka berubah lagi. Pada hari yang ketiga wajah mereka berubah lagi. Kemudian baru hari yang keempat benar-benar mereka ditimpakan adab. Itu ayat terakhir yang kita bahas, 65. Sekarang kita lanjutkan ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a amruna najjayna Shalihan والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu Maha Kuat, Maha Perkasa. Barakallahu fiik. Falamma, maka tatkala jaa datang amruna urusan kami, perkara kami, najjaina kami selamatkan Shalihan Nabi Saleh, waladina amanu ma'ahu,
dan orang-orang yang beriman bersamanya. Birahmatin dengan rahmat minna dari kami. Wa min khizyi yaumi dan dari kehinaan di hari itu. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu huwa dia al-qawi zat yang maha kuat, al-aziz zat yang maha perkasa. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari disebutkan najjayna solihau walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Jadi diselamatkannya dengan rahmat kami. Binikmatin wa fadlin minallah. Dengan kenikmatan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Secara kekuatan, Nabi Soleh seorang diri dengan beberapa orang yang mengikutinya, yang beriman. Menghadapi kaumnya yang gede-gede, yang perkasa. Secara kalkulasi, kekuatan gak berimbang. Tetapi dengan mudahnya, para penentang itu Allah binasakan dan Nabi Soleh dengan kaumnya yang beriman, Allah selamatkan. Maka, birahmatin minna. Jadi, di dalam tafsir At-Tabari digarisbawahi birahmatin minna. Birahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Selamat dengan rahmat dari kami. Menang dengan rahmat dari kami. Seandainya kita berikhtiar, seandainya kita punya kekuatan, itu sifatnya sarana. Sifatnya sebab. Allah lah yang menyebabkan. Makanya di dalam perang Hunain, itu peperangan yang secara khusus Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahwasanya perang Hunain, karena kaum muslimin congkak dengan jumlah yang besar, jadi selama peperangan biasanya jumlahnya lebih sedikit. Lah kok sekarang jumlahnya sangat besar. Dengan jumlah yang sedikit saja selalu menang. Dan itu terjadi sebelum Fatu Makkah. Kemudian Mekah ditaklukkan tahun 8 Hijriah. Terjadilah peperangan setelah Fatu Makkah tahun 9 Hijriah. Jumlah kaum muslimin besar. Melihat jumlah musuh yang sepele, kecil, sedikit, kaum muslimin congkak. Wah, ladula baliyama min killah. Gak mungkin kita kalah oleh jumlah musuh yang sedikit. Allah gak ridho. Allah gak ridho. Karena kemenangan itu dari Allah. Loh, ini kan jumlah pasukan besar. Persenjataan hebat. Itu sarana saja. Ini penting sekali. Birahmatin minna. Ayat yang semisal ini misalnya kita jumpai di awal surat Ibrahim. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi Allah menyatakan Nabi SAW diutus agar kamu mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Apa berikutnya? Bi'izni rabbihim. Ini digarisbawahi. Nabi SAW mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Tuhan mereka. Syekh Sa'di mengatakan ini isyarat kita harus selalu banyak minta tolong kepada Allah, menyandarkan, bersandar kepada Allah. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Betapapun kuatnya, hebatnya, pinternya kita, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak bisa. Maka suka-suka bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita malam ini bermajelis ilmu. Sadarilah, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, nggak mungkin kita sampai kemari. Alhamdulillah, kita semangat bermajelis ilmu. Ini kenikmatan yang sangat besar. Karena
Bermajelis ilmu fadilahnya sangat tinggi sekali. Perjalanannya saja dari rumah menuju majelis ilmu, fadilahnya dimudahkannya proses tahapan ke surga. Belum fadilah-fadilah yang lainnya. Kaum muslimin banyak memahami hal ini, banyak. Karena hadisnya sering disampaikan. Pertanyaannya, apakah mereka berkemampuan menghadiri majelis ilmu? Tidak semuanya berkemampuan. Jadi kalau tidak ada izin dari Allah Azza wa Jalla nggak bisa. Makanya minta pertolongan itu harus selalu kita hadirkan di dalam benak kita. Selalu kita hadirkan, minta tolong. Yang lalu kita sampaikan tausiah dari Syekh Utsaimin, kita sudah berikhtiar, bagus, lanjutkan dengan tawakal. Syekh Utsaimin mencontohkan mau sholat jamaah di masjid, kemudian berjalan menuju masjid untuk sholat jamaah. Nah, perjalanan itu ikhtiar. Mesti sandarkan juga, ya Allah, sampaikan aku ke masjid. Aku berikhtiar berjalan, sampaikan aku ke masjid. Dan untuk ibadah-ibadah apapun, setelah kita ikhtiar untuk melakukannya, jangan lupa untuk tawakal, bersandar. Dan Syekh Utsaimin menukil ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Apa berikutnya? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Karena nggak mungkin beribadah terwujud kalau kita tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga demikian di dalam ayat yang kita baca, kami menangkan, kami selamatkan. Kami selamatkan Nabi Soleh dan orang-orang beriman bersamanya bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Demikian juga kita masuk surga. Apakah dengan amalan-amalan kita? Wah, kita amalannya hebat. Sholatnya, puasanya, infaknya, zakatnya, silaturahimnya, baca Qurannya, zikirnya. Wah, ini masuk surga. Gak nyucuk, gak cukup. Surga itu kenikmatannya, kenikmatan yang tidak pernah ada mata melihat, telinga mendengar, hati terbersit, gak pernah. Kenikmatannya kenikmatan sangat tinggi sekali. Tetapi dengan peribadahan yang kita mampu lakukan, itu menjadikan kita dapat rahmat Allah, yang akhirnya kita dimasukkan dalam surga. Jadi masuk surga dengan rahmat Allah. Maka gak bisa kita kemudian mengaku-akukan amalan, amalanku, ibadahku, gak bisa. Karena masuk surga dengan rahmat. Itu sarana untuk mendapatkan rahmat. Dan kelanjutan ayat ini, kami selamatkan Nabi Soleh dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat kami, wa min khizyi yaumil, demikian juga kami selamatkan dengan rahmat dari kami dari kehinaan pada hari itu. Wa najjaynahum min hawani dzalikal yaum. Dalam At-Tabari disebutkan, kami Allah selamatkan mereka, Nabi Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dari hinanya hari itu. Jadi adab ditimpakan sedemikian rupa, mereka sebagai orang-orang yang terhina di muka bumi, maka Nabi Soleh dan pengikutnya Allah selamatkan dari keadaan yang demikian. Wadillihi bidzalikal adab, dan kami selamatkan juga dari hinanya adab yang Allah timpakan kepada kaumnya. Inna rabbaka huwal qawi, sesungguhnya Tuhanmu dialah al-qawi, maha kuat. Fi batshi idza batasha bi syai'in ahlakahu. Kalau dia sudah mengadab, maka membinasakan segala yang ada. Kalau dia sudah mengadab, maka menghancurkan segala apa yang ada. Maka di sini disebutkan Allah Al-Qawi. Ini kan konteksnya Allah mengadab. Ini konteksnya Allah mengadab. Mengadab. Maka disebutkan namanya Al-Qawi. Kemudian Al-Aziz. Disebutkan setelah Al-Qawi Al-Aziz. Diterjemahkan dengan zat yang maha perkasa. Maksudnya, fala yahlibu ghalib. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kalau Allah sudah mengadab, gak ada yang bisa menundanya, gak ada yang bisa mengalahkannya, gak ada yang bisa mengalihkannya. Itu Al-Aziz, zat yang maha perkasa.
Yang pertama Al-Qawi, zat yang maha kuat. Kalau dia mengadab, maka seluruhnya binasa yang terkena adabnya. Dia Al-Aziz, gak ada yang bisa mengalahkannya, gak ada yang bisa menghalanginya. Al-Qawi, Al-Aziz. Kemudian sekarang 67. Misalnya, cocok apa enggak? Ayat 66 disebutkan inna rabbaka huwa arhamur rahimin. Cocok apa enggak? Enggak cocok. Karena konteksnya lagi penimpaan adab. Maka nama yang sesuai adalah Al-Qawi Al-Aziz. Dan bisa dilihat, kata Syekh Sa'di. Bisa dilihat. Seluruh ayat ketika di situ disebutkan nama Allah, maka konteksnya terkait. Nama yang disebutkan terkait dengan konteks yang sedang dibahas. Terkait dengan tema yang sedang dibahas. Misalnya, ya banyak kalau kita ambil misal, banyak. Kita lanjut sekarang, ayat 67. Wa akhadha alladhina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dan suara yang menggusur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Barakallahu fiik. Wa akhadha, kalau diterjemahkan mengambil secara kosakata. Wa akhadha, mengambil. Mengambil siapa? Alladzina dzalamu, orang-orang zalim. Siapa yang mengambil? As-sayhatu, suara yang gemuruh. Jadi suara yang gemuruh mengambil orang-orang zalim. Maksudnya suara yang gemuruh menimpa mereka, mengadab mereka. Fasbahu, maka mereka menjadi orang-orang fi diyarihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, bergelimpangan sebagai mayat-mayat. Kok di rumah-rumah ya? Kenapa di rumah-rumah? Kok di rumah-rumah? Karena Nabi Soleh mengatakan, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Silakan kalian bernikmat-nikmat selama 3 hari saja. Hari keempatnya adalah hari ditimpakannya adab. Maka hari yang pertama mereka sudah merasakan. Hari yang pertama mereka sudah merasakan. Sehingga hari yang pertama wajah mereka musfarrah, menguning. Wa fil yaumi tsani muhmarrah. Hari yang kedua memerah. Wa fil yaumi tsalits muswaddah. Hari yang ketiga menghitam. Kemudian hari yang keempat ditimpakan adab. Jadi kita membayangkan mereka benar-benar dalam keadaan mencekam. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Soleh. Maka hari pertama mereka masih hidup, hari kedua masih hidup, hari ketiga masih hidup, dan dalam keadaan di rumah masing-masing menunggu datangnya adab di hari keempat. Sehingga bergelimpangannya di rumah-rumah. Asbahu fi diyarihim jathimin. Mereka bergelimpangan sebagai jasad-jasad tergeletak. As-Sa'di mengatakan khamidin la haraka lahum. Khamidin artinya la haraka lahum. Mati, terdiam, gak ada gerakan. Ya, bahasa kita bangkai. Bangkai-bangkai bergelimpangan. Dikenain oleh apa? Dikenain oleh suara. Gampang saja bagi Allah kalau mau mengadab satu kaum. Tinggal Allah perintahkan malaikat Jibril bersuara, sudah mati semua, siapa dikehendaki mati. Gampang sekali. Allah Al-Qawi, Allah Al-Aziz. Cuma dengan suara. Mati semuanya. Allah Al-Qawi, Allah Al-Aziz.
Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, tadi sudah kita singgung, wadzalika anna Jibril alaihi salam saha alaihim sayhatan wahidatan fahalaku jami'an. Malaikat Jibril bersuara dengan sekali suara atau berteriak dengan sekali teriakan, maka menghancurkan seluruh kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud yang kafir, yang menentang nabinya. Yang beriman tidak ngaruh suaranya malaikat Jibril yang mengadab itu, mereka selamat dengan rahmat Allah bersama dengan Nabi Soleh. Tapi selain mereka, Allah adab melalui suaranya malaikat Jibril. Kemudian sekarang 68. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Ka'allam yagnaw, seakan-akan mereka tidak pernah berada fiha di dalamnya. Ala, ketahuilah, inna Thamuda, sesungguhnya Thamud, kafaru rabbahum, kufur kepada Tuhan mereka. Ala, ketahuilah, bu'da, jauh, ba'id, bu'da, jauh, li Thamud, bagi Thamud. Di dalam As-Sa'di disebutkan, kallam yaghnau fiha, kannahum lamma ja'ahum al-'adzab ma tamatta'u fi diyarihim wala ansau biha wala anasu biha wala tana'amu biha yauman minad dahar. Syahsadi mengatakan, ketika datang azab kepada mereka, maka mereka seakan-akan tidak pernah merasakan kenikmatan barang sehari pun. Padahal mereka hidup dengan makmur. Mereka hidup dengan makmur sepanjang zamannya, sepanjang waktunya. Tetapi begitu malaikat Jibril berteriak dengan sekali teriakan yang meluntuhkan segala-galanya, seakan-akan di situ nggak pernah ada kenikmatan sama sekali, meskipun hanya sekali. Habis lulu lantai hancur. Qad faraqahum an-na'im. Azab itu telah memisahkan mereka dari kenikmatan. Wa tanawalahum al-'adzab as-sarmadi. Mereka telah mendapatkan azab yang selama-lamanya. Alladhi yanqati, yang memutuskan dengan kenikmatan. Alladhi kanahu lam yazal ala inna thamuda kafaru rabbahum ay jahadu ba'da an ja'atuhum al-ayah al-mubsirah. Ketahuilah, Thamud itu kafir kepada Tuhan mereka. Jadi setelah disebutkan dengan adab, maka kelanjutan ayatnya menegaskan mereka orang-orang kafir kepada Tuhannya. Mereka orang-orang kafir kepada Tuhannya. Setelah datang penjelasan pada mereka. Setelah datang penjelasan pada mereka. Artinya sudah iqamatul hujjah. Artinya sudah bulughul hujjah, datangnya bukti, datangnya alasan. Kemudian sudah fahmul hujjah, mereka sudah paham bayinah, tanda-tanda atau keterangan-keterangan yang jelas. Sudah iqamatul hujjah, mana yang benar, mana yang salah. Sebenarnya mereka sudah tahu, tapi mereka memilih jalan bermusuhan dengan nabinya, maka Allah timpakan azab sebagai hukuman. Allah tidak akan menimpakan azab hingga mereka paham syariat.
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Bagaimana? Gimana dalam surat Al-Isra? Allah tidak akan mengadab mereka sehingga Allah utus Rasul kepada mereka. Nah, ini Rasul sudah datang. Ini Rasul sudah datang menjelaskan, dia penjelasan yang jelas. Tapi mereka memilih jalan kekufuran, maka Allah tegaskan, ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ketahuilah, sesungguhnya Thamud kufur kepada Tuhan mereka. Kufur kepada Tuhan mereka. Kira-kira bagaimana kita mentadaburi para jemaah? Itu kan orang kafir, kita muslim, bukan orang kafir. Meskipun demikian, mereka orang kafir, yang disebut adalah orang kafir dan kita orang muslim, bisa jadi kita ketempelan sifat orang kafir. Bukan kita orang kafir, bukan, tapi ketempelan sifat orang kafir. Jadi menyepelekan ancaman dari Allah sudah diwanti-wanti sedemikian rupa oleh nabinya. Kalau tentang Nabi Soleh, sudah selesai. Tunggu saja 3 hari. Karena sudah mentok. Jadi ditakut-takuti, diancam-ancam. Selain dikasih berita kabar gembira kalau taat surga dan seterusnya. Sudah semuanya. Tapi melakukan penentangan. Nah kita muslim. Kita ditakut-takuti melalui Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Jangan berbuat dolim. Kezaliman ada 2. Kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada sesama manusia. Kalau kezaliman kepada Allah lebih mudah. Karena kezaliman kepada Allah langsung taubat. Tapi kalau kezaliman kepada sesama manusia, gak bisa taubat kepada Allah, ya urusannya selesai dulu. Hingga urusannya selesai dulu. Nah, kemudian disampaikan kepada mereka baik langsung atau tidak langsung, yang jelas pasti sampai kepada mereka. Jangan korupsi, jangan makan uang rakyat, jangan menindas rakyat dan seterusnya. Responnya enteng sekali. Lah, korupsi, kan hasil korupsi ini juga digunakan untuk menafkahi anak istri itu berpahala, digunakan untuk umrah, untuk wakaf. Itu udah nutupi dosa itu. Kemudian menghitung-hitung. Kalau kita berbuat satu keburukan, satu dosa, kita berbuat kebaikan 10 kali lipat. Ya korupsinya 1, kebaikannya banyak, udah tertutup. Jadi meremehkan sekali. Seakan-akan adab itu perkara yang ringan. Naudzubillah min dzalik. Sampai muncul semacam rumusan atau semacam jargon gitu ya. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa tidak? Wah, ini dolim kepada rakyat, kepada kaum muslimin. Dolim kan perbuatan dosa 1 kali lipat. Nanti dari hasil kedoliman itu banyak untuk umroh, untuk apa kebaikan tertutup ya sudah. Ini tempelan sifat orang kafir, meremehkan adab Allah. Jangankan korupsi sampai 271 triliun gitu ya. Padahal 1 jengkal tanah, kata Nabi, ditimpukan. Bukan 1 jengkal yang dilihat, tetapi yang dilihat 1 jengkal 7 lapis. Ini kan menunjukkan adab yang sangat dahsyat, sesuatu yang tidak dibayangkan. Lalu bagaimana kalau banyak petok yang dipindah? Lalu bagaimana kalau 1 bidang tanah tumpuk 3 sertifikat dan yang lainnya? Apa mau mengatakan dengan gampangnya seperti tadi, ini ketuliman 1 dosa.
Kalau berbuat kebaikan, satu kebaikan 10 kali lipat. Nutup sudah. Ada terus berbuat zalim, korupsi. Naudzubillah min dzalik. Ala inna Thamud kafaru rabbahum. Ketahuilah sesungguhnya Thamud kufur kepada Tuhan mereka. Tidak takut. Tidak takut. Sehingga terus menerus di dalam penentangan nabinya. Meskipun sudah ditakut-takuti tapi tidak takut. Tidak takut. Apa bedanya Muslim dengan Yahudi dan dengan Nasrani? Yang paling dekat dengan kita kan Yahudi dan Nasrani. Muslim, pilar ibadahnya khauf. Sehingga hidupnya, sepak terjangnya, tindak tanduknya hati-hati sekali itu Muslim. Dan ketika beribadah, peribadahan dari start keimanan. Orang-orang Nasrani enggak. Banyak di antara mereka, yang terpenting saya kan aktif di gereja ini, gereja ini, gereja ini. Dan di gereja ibadahnya juga apa? Minum-minum, wanita, dan hal-hal lain yang sifatnya hedonis. Karena sesungguhnya mereka itu terkontaminasi dengan dunia. Sehingga ketika mereka beribadah juga, enggak ada pancaran keimanan dari peribadahan. Bagi mereka saya sudah bagian dari gereja ini, berarti sudah ibadah, saya sudah nyumbang sekian ke gereja, berarti saya sudah berbuat keimanan dan yang lainnya. Beda dengan Muslim. Yahudi apalagi, sangat meremehkan. Orang Yahudi itu semena-mena dan mereka memandang nanti kalau kami masuk neraka paling beberapa hari saja. Karena kami orang-orang pilihan Allah, orang-orang kekasih Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kita ini anak-anak Allah dan orang-orang dicintai oleh Allah. Maka semena-mena, nggak karu-karuan, nggak ada takutnya, menindas, mendolimi. Karena mereka mengatakan, lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudah. Atau ayyam ma'dudat. Ya paling beberapa hari saja, nggak ada takutnya. Jika berbuat semena-mena dirasakannya ringan. Muslim nggak begitu. Muslim itu pilar ibadahnya khauf. Pilar ibadahnya khauf, maka sangat hati-hati sekali. Nah, mereka tidak, mereka nggak ada khauf. Ala inna Thamud kafaru rabbahum. Ketahuilah, sesungguhnya Thamud kufur kepada Tuhan mereka. Ala bu'dal li Thamud. Ala ketahuilah. Bu'da, jauh. Jauh dari apa? Jauh dari apa? Bu'dan, jauh. Jauh dari rahmat. Tordan lahum min rahmatillah. Mereka terusir dari rahmat Allah. Li Thamud, bagi Thamud. Jadi mereka jauh dari rahmat Allah, terusir dari rahmat Allah. Kalau kita perhatikan, di sini Allah disebutkan 2 kali, jadi diulangi. Yang pertama kan Allah menyebutkan mereka ditimpa adab. Seakan-akan nggak pernah ada kenikmatan, barang sehari pun seakan-akan nggak pernah ada kenikmatan, hancur lantas demikian rupa, hancur, kayak nggak ada kenikmatan sama sekali. Kenapa? Allah menyebutkan Allah yang pertama, Allah inna thamuda kafaru rabbahum. Mereka kafir kepada Tuhan. Disebutkan lagi Allah disebutkan lagi. Artinya ketahuilah, bu'dan, berapa mereka terusir dari rahmat Allah di Thamud bagi orang-orang Thamud ini. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran, bisa merasakan, ini sampai Allah mengulangi, ala inna Thamud kafaru rabbahum, ala bu'dan li Thamud, sampai diulangi. Ini agar kita lebih merasakan lagi. Ya sama seperti kita misalnya berbicara, bercakap-cakap. Kita menyampaikan satu statement. Bener yo, kita sudah paham yo, bener yo. Kemudian kita melanjutkan
pembicaraan kita ulang lagi, bener yo, kita sudah paham yo, bener yo. Jadi ditegaskan. Allah ketahuilah mereka orang-orang tersebut kafir kepada Tuhan mereka. Allah bu'dal disebut ketahuilah mereka terusir dari rahmat Allah. Sekarang ayat 69. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salam. Fama labitha an ja'a bi'ijlin hanif. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Walaqad ja'at, dan sungguh benar-benar telah datang. La dan qad itu semuanya huruf taukid. Walaqad ja'at, dan sungguh benar-benar telah datang rusuluna, rasul-rasul kami. Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bil busyra, dengan kabar gembira. Qalu, mereka mengatakan salama, assalamualaikum. Qala salam. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, waalaikumsalam. Fama labitha, dan Nabi Ibrahim tidaklah berdiam diri, an ja'a bi'ijlin hanif, hingga datang membawa sapi yang hanif, sapi yang dipanggang. Bi'ijlin hanif, sapi yang dipanggang. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, walaqad ja'at rusuluna minal malaikah al-kiram, dan sungguh telah datang rasul-rasul kami, maksudnya para malaikat. Jadi malaikat juga disebut rasul. Nabi Muhammad SAW disebut rasul, malaikat juga disebut rasul. Sama-sama utusan Allah. Sama-sama utusan Allah. Nabi dari kalangan manusia diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat. Malaikat dari kalangan malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat kepada Nabi dan tugas-tugas yang lainnya. Jadi rasul di sini adalah para malaikat. Dan sungguh telah datang rasul-rasul kami, yaitu para malaikat, rasulana, kepada rasul kami Nabi Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah. Bil busyra, dengan kabar gembira, berupa memiliki anak. Jadi Nabi Ibrahim sudah sepuh, tapi belum dikaruniai anak. Nah, ketika itu rasul-rasul diutus, para malaikat diutus untuk menemui Nabi Ibrahim dan memberi kabar gembira. Kapan para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan memberikan kabar gembira berupa akan kelahiran anak, berupa akan memiliki keturunan? Hina arsalahumullahu ihlaki qaumi Lut wa amarhum ayyamuru al Ibrahim. Ketika para malaikat ini diutus oleh Allah untuk mendatangi kaum Lut dan sekalian mampir menemui Nabi Ibrahim. Jadi menemui Nabi Ibrahim ketika para malaikat ini diutus untuk mendatangi kaum Nabi Lut. Temui Nabi Ibrahim, memberi kabar gembira. Temui Nabi Ibrahim untuk memberi kabar gembira. Makanya kan kalau kita nanti lihat ayat-ayat yang berikutnya, ketika Nabi Ibrahim bertanya, kalian mau kemana? Kami mau ke kaumnya Nabi Lut. Maka Nabi Ibrahim menyayangkan kalau kemudian mereka sampai diadab dan seterusnya. Kemudian mereka menjawab, perkara Allah telah datang. Ini di dalam ayat yang berikutnya. Jadi
Rasul-rasul para malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendatangi kaum Nabi Lut diperintahkan mampir ke Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira berupa kelahiran anak. Bahwasanya Nabi Ibrahim akan memiliki anak. Fayubashiruhu bi Ishaq. Maka mereka pun para malaikat memberi kabar gembira akan lahirnya seorang anak yaitu Ishak. Falamma dakhalu alaihi qalu salama qala salam. Ketika para malaikat ini menemui Nabi Ibrahim, mereka mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim menjawab. Wa fi hadza masyru'iyatus salam wa annahu lam yazal min millat Ibrahim alaihissalam. Ayat ini menunjukkan syariat salam. Bahwasanya pada zaman Nabi Ibrahim sudah ada, ya jelas. Bahwasanya pada zaman Nabi Ibrahim sudah ada Assalamualaikum Waalaikumsalam, sudah ada, ya jelas. Karena salam ini justru sejak awal, sejak Nabi Adam. Jadi ketika Adam sudah diciptakan, Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah agar menemui malaikat. Sampaikanlah salam kepada mereka dan dengar apa yang mereka jawab. Itu salammu dan salam keturunanmu, kata Allah. Maka Nabi Adam mendatangi para malaikat, mengucapkan Assalamualaikum, para malaikat menjawab Waalaikumsalam. Nah, ini adalah salam untuk Nabi Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Nah, maka di sini kita jumpai pada zaman Nabi Ibrahim, ketika bertemu sesama mereka ada salam, karena memang ini salam yang Allah ajarkan sejak Nabi Adam. Jadi ini syariat yang luar biasa sekali. Sejak manusia yang pertama kali diciptakan sudah ada syariat salam sampai sekarang. Jadi jangan diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gitu ya. Ketemu orang pagi, pagi, gitu ya. Nanti ketemu siang, siang, siang. Saya bilang ini malam, ini siang. Gitu. Jadi jangan diganti. Jangan diganti dengan alasan Nusantara dan yang lainnya. Itu kan agama kearab-araban. Malah dituduh itu agama yang menjajah. Ketika masuk ke sini kan sudah ada budaya. Kenapa kemudian diganti dengan Assalamualaikum? Itu berarti menjajah itu. Sampai menuduh agama Islam sebagai agama menjajah. Karena mengganti budaya yang ada. Tidak. Kalau mau adil-adilan justru salam sudah ada sejak Nabi Adam. Seandainya tidak demikian, maka ajaran Islam itu Allah berlakukan kepada siapapun manusianya, nggak Nusantara, nggak non Nusantara, maka semuanya dengan syariat salam. Kemudian di dalam As-Sa'di disebutkan wa anna salam qoblal kalam wa nahu yambaghi ayyakuna arad ablah minal ibtida ya anna salamahum bil jumlah al fi'liyah adalah alat tajaddud waradu bil jumlah al ismiyah adalah ala as-subut wal istimrar. Sa'di mengatakan mengucapkan salam itu sebelum memulai berbicara, dan memulai salam hukumnya lebih kuat daripada menjawab salam. Karena memulai salam disebutkan dengan fi'il, sementara menjawab salam disebutkan dengan isim. Sa'di menyebutkan demikian. Tapi saya lihat ayatnya nggak paham. Kan para malaikat disebutkan dengan fi'il, qalu salama. Mereka mengucapkan salama, assalamualaikum. Kemudian Nabi Ibrahim juga menjawabnya qala salam, dia menjawab salam. Tapi dikatakan yang pertama dengan fi'il, yang kedua dengan isim. Saya sampai sekarang itu belum paham. Dan ya memang belum paham. Semoga nanti tahu penjelasannya. Tetapi kalau dari sisi alasan, yang pertama dengan fi'il, yang kedua dengan isim, bahwasanya fi'il maknanya lebih kuat daripada isim karena isim itu menunjukkan sesuatu yang sudah berlangsung, sudah normal begitu saja, berlangsung terus-menerus. Kalau fi'il sesuatu yang dimulai, maka maknanya lebih berat.
Sehingga hukum mengucapkan salam itu menjawabnya adalah wajib. Saya keliru. Lianna salamahum bil jumlah al-fi'liyah. Salamnya para malaikat dengan jumlah fi'liyah yang menunjukkan sesuatu yang dimulai. Waradu bil jumlah al-ismiyah dan menjawabnya dengan jumlah al-ismiyah yang menunjukkan sesuatu yang terus-menerus berlangsung. Ya, saya sudah mulai paham. Mohon maaf. Yang pertama jumlah fi'liyah, mau dilihat. Yang pertama jumlah fi'liyah. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama. Ini jumlah fi'liyah. Walaqad ja'at rusuluna. Kemudian menjawabnya adalah jumlah ismiyah. Qala salam. Jadi dimulai dengan salam, jumlah ismiyah. Nah, yang namanya jumlah fi'liyah itu maknanya tajaddud, sesuatu yang dimulai. Adapun jumlah ismiyah maknanya adalah thubut dan istimror. Sesuatu yang sudah tetap, berlangsung dan terus-menerus. Sehingga ketika ada orang memulai assalamualaikum, ya, itu di sini dengan jumlah fi'liyah dia memulai, maka menjawabnya di sini dengan jumlah ismiyah, maka maknanya lebih kuat. Sehingga menjawabnya hukumnya adalah wajib. Kalau ada orang mengucapkan salam, menjawabnya adalah wajib. Ya. Barangkali kurang jelas nanti ditanyakan kepada yang lebih paham. Tetapi Syahsadi menyebutkannya demikian. Para malaikat disebutkan dengan jumlah fi'liyah. Maknanya tajaddud. Nabi Ibrahim menjawabnya dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maknanya thubut dan istimror. Sesuatu yang berlangsung dan terus thubut. Sehingga sesuatu dimulai, maka menjawabnya dengan jumlah ismiyah, sesuatu yang sudah tetap berlangsung, maka ini lebih kuat. Sehingga menjawabnya adalah wajib. Nah, tetapi kalau untuk dikatakan, gak boleh memulai berbicara kecuali dengan salam. Seperti ini, kita mengadakan kajian, kemudian memulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dikatakan mesti demikian dengan menukil hadis assalamu qoblal kalam. Maka hadis ini Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Sehingga tidak boleh menyandarkan kepada hadis ini assalam qoblal kalam. Ucapan salam dulu sebelum berbicara. Kalau disandarkan kepada hadis ini adalah dhaif. Tetapi kalau ada orang mengucapkan salam, ya dijawab. Ya gitu aja. Kalau ada orang mengucapkan salam, ya dijawab. Jadi tidak menyatakan mesti salam dulu sebelum berbicara karena hadisnya dhaif. Ada hadis yang lainnya, riwayat Ibnu Sini, bahwasanya hadis yang berbunyi man bada bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Barang siapa yang memulai pembicaraan tanpa salam dulu jangan dijawab. Waman bada bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Siapa yang berbicara tanpa salam jangan direspon maksudnya. Maka Abu Zur'ah mengatakan hadis ini la asla lahu. Hadisnya hadis palsu. Hadis palsu. Makanya beberapa kali kita jumpai masyayikh menjelaskan kalau kita sudah bermajlis seperti ini tidak salam, langsung saja memuji Allah, membaca sholawat. Makanya kan masyayikh banyak ketika sudah duduk begini langsung alhamdulillah, salamnya ketika datang. Demikian juga yang bertanya para masyayikh mengatakan nggak perlu mulai dengan assalamualaikum kemudian memperkenalkan diri kemudian enggak, langsung saja bertanya. Nah, ada yang mengatakan demikian karena memang kalau disandar kepada hadis ini hadisnya satunya dhaif,
satunya adalah palsu. Nah, para jamaah rahimakumullah, memberikan kabar gembira, idkhalus surur, itu adab yang mulia, akhlak yang mulia di dalam Islam. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati kaum muslimin. Di sini malaikat memberikan rasa gembira di dalam hatinya Nabi Ibrahim. Jadi apapun yang merupakan kabar gembira kita sampaikan. Ada kabar gembira buat antum. Meskipun dia nantinya tahu ketika perkaranya datang ya memang datang, tetapi sebelumnya kasih tahu dulu kabar gembira. Itu harus surur. Itu harus surur. Allah mentakdirkan Nabi Ibrahim punya anak ketika sudah sepuh. Tapi malaikat diutus untuk memberikan kabar gembira. Maka pintar-pintarlah memberikan kabar gembira kepada sesama. Pintar-pintar memberikan kabar gembira kepada sesama. Idkhalus surur. Nabi SAW menggilir sekitar 70 sahabat. Menggilir. Jadi mereka kan baru datang dari Habasyah. Jadi sebelum ada hijrah ke Madinah, ada sekitar 70 orang, di dalamnya Abu Musa al-Asy'ari, juga Ja'far bin Abi Thalib. Mereka ke Habasyah. Berangkatnya dengan apa? Dengan kapal, dengan perahu. Berangkat ke Habasyah. Kemudian pada tahun 7 Hijriah, mereka datang ke Madinah. 7 Hijriah. Sekitar 70 orang ini tinggal di sebuah daerah lembah. Oleh Nabi SAW digilir. Malam ini berapa orang datang sholat bersama Nabi. Besoknya berapa orang sholat bersama Nabi. Digilir oleh Nabi. Dan disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, nafar, beberapa orang. Nafar itu jumlahnya mulai antara 3 sampai 10. Jadi mungkin kadang 3, 5, 6, 7. Yang jelas digilir setiap malam. Digilir. Pas giliran Abu Musa al-Asy'ari, dia menuturkan. Kan waktu itu sholat isya tidak segera dilakukan. Nabi sibuk menyiapkan pasukan. Sholat isya tidak segera dilakukan sampai pertengahan malam. Akhirnya sholat isya di akhir malam itu, atau di pertengahan malam itu. Setelah selesai sholat isya, Nabi memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Malam hari ini tidak ada manusia pun di muka bumi yang sholat kecuali kalian. Maka Abu Musa al-Asy'ari senang sekali. Ada suatu waktu yang di saat manusia yang gak ada sholatnya di muka bumi kecuali dia dan beberapa orang saja. Maka Abu Musa al-Asy'ari itu senang saja. Dia dan beberapa orang dan orang Madinah yang di sana. Artinya sahabat yang bersama Nabi di Madinah. Kalau Abu Musa al-Asy'ari kan tinggal di lembah yang digilir oleh Nabi. Di malam itu Nabi menunda sholat isya karena menyiapkan pasukan, sibuk menyiapkan pasukan. Setelah selesai, Nabi bersabda demikian, bergembiralah kalian. Malam ini tidak ada manusia di muka bumi yang sholat kecuali kalian. Berarti kesimpulannya apa? Ketika kita bisa berbuat suatu ketaatan di saat manusia yang lainnya lalai, maka sesama kita saling memotivasi dengan memberikan kabar gembira. Pujilah Allah, Allah berikan taufik kepada kita. Manusia yang lain tidak mengerjakan, tetapi kita diberi kemampuan mengerjakan. Saling memotivasi. Dan itu Nabi melakukan. Bergembiralah kalian, malam hari ini gak ada segelintir manusia di muka bumi yang sholat kecuali kalian yang ada sekarang ini. Gak ada. Jadi menjadikan Abu Musa al-Asy'ari menuturkan, saya senang sekali dengan kabar gembira dari Nabi ini. Di suatu waktu
yang nggak ada manusia sholat kecuali hanya kami saja. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini kabar gembira. Jadi pinter-pinter memasukkan rasa kegembiraan ke dalam hati-hati saudara kita. Memasukkan kegembiraan. Si fulan, si fulana, si fulan, si fulana kayaknya butuh ditolong. Nah, kita memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka. Si fulan jualan, belum ada yang beli atau baru sedikit yang beli. Wah, yuk kita beli. Meskipun sesungguhnya kita tidak butuh, kan bisa kita kasih kepada yang lainnya atau siapa. Yang penting memasukkan rasa kegembiraan di dalam hati kaum muslimin itu akhlak yang sangat mulia. Idkhalus surur. Idkhalus surur. Biasanya orang Arab mengatakan gimana? Bergembiralah Anda. Gimana biasanya? Bergembiralah Anda. Ada sesuatu yang akan datang yang menyenangkan. Biasanya ungkapannya bagaimana? Absyir. Absyir, ya ikhwah, absyir. Ada apa ini? Ternyata kedatangan keluarga misalnya. Ya, absyir. Ternyata apa? Ternyata ada rezeki dan seterusnya. Ya, absyir, bergembiralah. Orang Arab biasanya mengatakan absyir. Ini saja semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.